Baik, selanjutnya Mem akan menjelaskan untuk perhitungan resep racikan tanpa DTD atau tanpa instruksi DTD. Jadi sama seperti tadi, di sini ada contoh resep. Nah, yang harus kita perhatikan pertama itu adalah instruksi pembuatan. Di sini ada instruksi MF numero, ini 20 angka Romawi, in caps, signa, PRN atau Prorenata Capsule 1 atau unum. Nah, di instruksi pembuatan ini tidak dicantumkan instruksi DTD atau yang merupakan singkatan dari dateless doses. Artinya, DTD itu sendiri adalah berikan sesuai takaran. Jadi, apabila ada DTD di sini, maka artinya berikan sesuai takaran jika dibuat sebanyak 20 kapsul. Namun, karena pada resep ini tidak ada instruksi DTD, maka cara perhitungannya pun berbeda dengan cara perhitungan resep dengan instruksi DTD. Jadi, yang pertama kita lakukan yaitu screening. Di sini ada diminta 3 jenis obat atau bahan. Yang pertama, GG. GG ini adalah obat batuk berdahak yang diminta sebanyak 1.500 mg. Selanjutnya diminta efedrin HCl. Efedrin HCl ini adalah obat untuk hidung tersumbat yang biasanya disebabkan oleh pilek, demam, alergi, sinusitis, dan lain-lain. Efedrin HCl diminta sebanyak 150 mg. Dan bahan selanjutnya SL. Ini merupakan singkatan dari sakarum lactis atau laktosa. Ini merupakan bahan tambahan puyer yang ditujukan penggunaannya sebagai pemanis. Dengan banyaknya QS. QS ini dia berarti secukupnya. QS merupakan singkatan dari quantum satis. Nah, apabila kita menerima resep seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan perhitungan banyaknya jumlah obat yang akan dibuat sebanyak 20 kapsul. Jadi dalam hal ini obat ini, ketiga macam bahan ini akan diminta untuk dibuatkan serbuk. Selanjutnya serbuknya diisi ke dalam kapsul sebanyak 20 kapsul. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini yaitu apabila kita menerima resep dengan dosis bahan yang cukup besar, misalnya di sini GG diminta 1.500, efedrin sebanyak 150, maka kita harus memperhatikan instruksinya karena jika dosis yang diminta besar biasanya itu tidak perlu dilakukan penyesuaian takaran lagi atau tidak menggunakan DTD sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan. Jadi, apa sih artinya resep yang menggunakan DTD dengan tidak? Nah, apabila kita melihat di sini, maka yang dimaksud dengan resep ini yaitu GG sebanyak 1.500 mg dan efedrin sebanyak 150 mg ditambahkan dengan sakarum laktis, maka merupakan dosis keseluruhan yang diminta untuk pembuatan 20 buah kapsul. Jadi ini adalah dosis bahan yang diminta untuk pembuatan seluruh sediaan, bukan per masing-masing kapsul. Nah, perhitungannya ini lebih mudah. Kasih contoh, misalnya untuk GG, seperti pada pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa dosis GG yang ada di edaran atau GG dosis dewasa yaitu sebanyak 100 mg. Sehingga apabila diminta sebanyak 1.500 mg, maka perhitungannya bisa langsung. 1.500 mg dibagi dengan 100 mg. Disederhanakan, berarti 15 bahagi 1 sama dengan 15. Berarti GG diambil sebanyak 15 tablet. Selanjutnya untuk efedrin HCl, harus diketahui dulu efedrin HCl yang ada di edaran itu berapa dosisnya. Dan kita ketahui dosis efedrin dewasa yaitu 25 mg. Sehingga untuk efedrin HCl, jumlah yang diminta di resep 150 mg dibagi dengan 25 mg. Diperoleh 6 tablet.
Selanjutnya untuk sakarum laktis tidak perlu dihitung karena instruksinya secukupnya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan karena hanya sebagai bahan tambahan pemanis. Berarti untuk pembuatan resep yang ditujukan untuk pasien bernama Lili berusia 75 tahun, maka untuk membuat sebanyak 20 buah kapsul, kita mengambil GG sebanyak 15 tablet, efedrin HCl sebanyak 6 tablet, kita gerus untuk dibuat sediaan serbuk, kemudian serbuknya itu kita bagi-bagi, pulverized itu artinya serbuk terbagi, sama banyak kalau perlu ditimbang untuk kemudian diisi ke dalam kapsul. Sekian.